Halo anak bioskop, kami dari Cast Pemandi Jenazah. Aku Agni Nihak berperan sebagai Lela. Aku Amara Sofi berperan sebagai Rika. Gimana perasaannya? Kamu gimana? Aku tayang ke bioskopnya aja aku galau premiernya nggak siap gitu. Lihat Serem banget ya? nggak mampu sih. Iya soalnya kan banyak yang dari kisah Nyata. Bu Hikmah seorang pemandi jenazah. Kalau dari aku deg-degan tapi juga excited karena jujurly ini reviewnya bagus banget. Terus juga kayak menurut aku ini film hororku yang paling nyeremin. Maksudnya kayak ceritanya bagus, skripnya bagus, terus jam sekarangnya ada, serem dan mengerikan. Jadi kayak aku nggak sabar bagiin tanggal 22 Februari nanti. kayaknya aktif sih. Iya, boleh. Oke. Jadi seorang pemandi jenazah ini menceritakan tentang pemandi jenazah itu sendiri. Kayak bagaimana rasanya ada di sepatu seorang pemandi jenazah. Kita kan jarang banget ya menceritakan tentang kehidupannya pemandi jenazah gitu. Dan di sini ada Lela, seorang pemandi jenazah yang turun-temurun dari neneknya, ibunya, kemudian dia yang mengalami kejanggalan dan dia harus menguak misteri yang ada di situ. Selain menceritakan pemandi jenazah itu sendiri, di sini tuh juga terdapat cerita dan kayak apa ya? Kita kayak semacam diingatkan bagaimana kita semacam diingatkan bahwa kematian itu adalah pengingat yang paling baik gitu. Selain itu juga dosa masa lalu, terus juga janganlah menebar fitnah dan bergibah gitu, karena itu akan bisa menjadi bola salju yang akan membahayakan kita sendiri. Jelas nggak? Bener kan sinopsisnya gitu kan? Bener. Kamu? Halo, aku Amara Sofi berperan sebagai Rika. Jadi karakter Rika ini yang lugu, yang santun gitu. Cuma dia mungkin Benang merahnya juga di cerita ini ya. lumayan benang merah dari cerita. Nggak lumayan lah lo, gila. Dia suka merendah ya gitu. Dan anaknya kayaknya tempatnya curhatnya warga gitu. Jadi dia kerjaannya tiap hari cuma kerja, pulang, bantu-bantu sekitar gitu. Jadi ya, she's very nice gitu. Iya, Lela, anak dari seorang pemandi jenazah. Dia sulung, punya adik namanya Arif. Terus dia ini sebenarnya nggak mau jadi pemandi jenazah. Dia punya mimpinya sendiri. Tapi karena keadaan akhirnya dia menjadi seorang pemandi jenazah. Dan jadi pemandi jenazah tuh sebenarnya bisa dibilang bisa punya gift juga gitu. Dan Lela tuh salah satunya, tapi dia ngedenial. Jadi dia tuh selain sensitif, dia juga intuitif gitu. Terus dia juga sayang sama keluarganya, sayang sama adiknya, care, dan dia salah satu karakter yang sangat ingin mengungkap sebenarnya ini ada apa sih sama kejanggalan-kejanggalan di setiap kematian yang ia tanganin. Ya kalau gimana ya, tantangannya sendiri pastinya kayak pengen beda gitu ya dari karakter-karakter yang sebelumnya pernah aku mainin. Terus juga kayak bagaimana sih beneran ngerasain rasanya jadi seorang pemandi jenazah gitu. Seorang pemandi jenazah kan tugasnya tuh berat, sakral gitu ya, tapi juga nggak enak gitu karena yang dihadapin kematian, dia tuh deket sama kematian gitu. Dan aku pengen orang lain ketika melihat sosok Lela itu dia believe kalau dia adalah seorang pemandi jenazah gitu. Dan workshopnya lumayan intens, 2 minggu. Alhamdulillahnya dari VMS menghadirkan seorang pemandi jenazah yang bener-bener udah berprofesi kurang lebih 41 tahun gitu. Dan udah senior banget ya, jadi digembleng sama Bu Hikmah ini mulai dari
cara mensucikan jenazahnya, doa-doanya, memandikannya, terus juga sampai ke bikin kain kafan dan mengafaninya gitu. Jadi tugasnya memandi jenazah emang dari benar-benar mensucikannya, membersihkan, terus akhirnya mengkafani gitu. Aku sama Gunawan kita berdua sekalian lagi workshop, kita takut banget tau karena nggak bisa dipungkiri juga pas lagi workshop kayak gitu kayak hawanya tuh jadi langsung beda gitu loh. Dan awalnya kayak nggak deh, kayaknya kita takut aja gitu kan sama Gunawan makanya di belakang gitu. Terus pas kita syuting hari kedua itu ternyata bener gitu loh kalau emang hawanya tuh beda aja gitu. Langsung. Tapi rumah si Lela itu emang serem sih. Jadi kayak fun fact-nya bukan fun fact lagi sih ini. Lebih ke sad fact gitu. Jadi si rumah ini tuh horor gitu loh Kak. Itu udah lama nggak ditinggalin. Terus ternyata peninggal yang pernah terakhir tinggal di situ tuh meninggalnya di kasur yang aku tiduri. Jadi set itu gitu. Aduh wingit banget deh sumpah gitu. Dan satu lagi ketika dia bilang, kamu tahu nggak sih waktu adegan pertama kali mandiin kan akhirnya kamu kan sama Ohim pulang kan. Setelah itu ada kejadian aneh-aneh. Oh iya. Jadi kayak ini aneh banget. Mbak Jenar, ibuku yang berperan sebagai Bu Siti, dia ini cewek tangguh lah, ibu-ibu kuat gitu ya. Terus tiba-tiba ketika terus tiba-tiba ketika mendapati workshop gitu ya, dia paling semangat. Terus entah kenapa di hari itu tiba-tiba dia muntah-muntah. Padahal dia udah makan, dia nggak telat makan dan ya udah tiba-tiba lemes dan muntah-muntah gitu. Terus juga lampu di depan tempat kita workshop gerak-gerak. Nggak lama kemudian nggak ada nih yang ngidupin mobil depan tuh nyala sendiri dan belnya juga nyala. Itu kenapa gitu, sensornya juga nyala padahal kayak mobil itu tuh mati gitu. Dan bukan mobil yang canggih yang kalau mau dibuka atau ada sensornya kayak bisa bunyi gitu. Masih. Dan ternyata setelah tahu, Bu Hikmah besoknya atau lusanya tuh cerita kayak, maaf ya kemarin akhirnya kita hentikan workshopnya karena emang udah nggak kondusif, soalnya kita baru mulai workshop memandikan jenazahnya itu tuh di jam 6-an waktu maghrib gitu. Terus dia juga baru aja pulang mandiin jenazah, 3 jenazah yang dia mandiin, tapi dia belum bersih-bersih, dia belum mandi besar gitu. Dan jadi mungkin kebawa ke kami gitu. Jadi ya kasihan sih Bu Hikmah gitu, udah capek mandiin 3 orang. Terus pas denger ceritanya Bu Hikmah ini ternyata banyak banget scene-scene yang ternyata memang dia udah alami gitu loh. Jadi kayak aduh, aku nggak tahu aku berani nonton apa enggak gitu nanti. Dari tadi juga ngomongnya kayak aku nggak berani nonton nih gitu. Pas syuting hari kedua juga aku kayak sempat kita syuting rame-rame gitu. Terus aku datang kayak jam 5 sore, sehat banget, nggak ada pusing atau apa sama sekali. Datang ke lokasi tiba-tiba aku pusing, terus mau muntah-muntah, terus kayak bener-bener minum obat pusing gitu sampai 2, terus tidur, baru bangun-bangun masih tetap kayak aku nggak ngerti ini kenapa gitu loh, karena nggak make sense aja dari pas datang sehat banget, terus habis itu syuting, get ready dan lain-lain langsung drop banget gitu. Tentu aku jadi lumayan parno, entah aku jadi parnoan, entah aku jadi sensitif beneran gitu. Tapi aku juga rasanya nggak enak sih di tempat syuting itu, kayak tiba-tiba di sini aku panas, tapi nggak selalu di leher, kayak di sini aku panas, kayak berasa ada yang liatin. Ini apa sih sebenarnya? Mungkin karena kebawa peran kali ya gitu. Tapi pas kita syuting di hari terakhir ya Di kuburan kan pas banget Halloween, jadi yang lain pada Halloween party, kita Halloween di kuburan, literally di kuburan.
Kayak aku hipnoterapi deh, jadi aku akan berani karena hipnoterapi gitu. Aku tuh dari awal proyek ini nggak pernah melihat jenazah, nggak pernah datang ke pemakaman gitu. Jadi pas awal-awal kayak gimana ya rasanya, makanya pas lagi reading atau apa kebanyakan kan aku menyimak dan ya udah dengerin dengan baik gitu. Aku masih nggak bayangin sih kalau jadi mandi jenazah beneran, karena aku dengerin orang ya, masa kamu kan yang workshop gitu. Itu aku aja nggak mampu gitu. Kayaknya aku nggak bisa sih. Mentally aku udah dead sebelum masuk aku. Rasanya gitu. Jujur itu tugas yang berat sih sebagai pemandu jenazah, karena tugasnya itu adalah membersihkan jenazah sebelum dia menghadap ke yang kuasa gitu, dan kematian gitu yang dihadapin. Jadi tuh capek banget pasti gitu, dan pasti sedih gitu kan. Kalau dari aku bukan hanya sekedar horor yang menyuguhkan hiburan, ketakutan, terus juga jump scare dan segala macem. Dan jujur ini serem banget, jadi buat kalian yang pecinta horor ini film yang tepat gitu. Karena kalian akan mendapatkan suasana yang mencekam, tapi juga ceritanya bagus dan mengharukan. Endingnya benar-benar dilematis banget sih, kayak tergantung point of view kita aja, itu sad ending atau happy ending gitu. Jadi nggak yang oke gini gitu, biasanya kan ending bisa kayak gitu kan. Kalau di sini tuh kayak kita disuruh mikir sendiri, kamu ini endingnya happy atau enggak. Halo anak bioskop, jangan lupa nonton film Pemandu Jenazah yang akan tayang tanggal 22 Februari di Cinepolis Cinema. Sampai ketemu ya, dadah.